Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 16 dengan saya Taufik Iqbal Nur dan teman saya Grady Michael akan menjelaskan tahap 2 tugas machine learning kami yang menggunakan data kendaraan. Di bagian pertama kita akan mengimport library-library seperti Matplotlib untuk PLT, Pandas, lalu uh, min-max scaler-nya untuk scaling, terus untuk classification-nya kita menggunakan KNN dan juga decision tree. Lalu ada library MathTime, Seaborn, dan lain-lain. Langkah selanjutnya yaitu meload dataset, yaitu pada kendaraan tes dan kendaraan train yang termasukkan. Lalu kita akan mendisplay data train dan data testnya. Sama ini adalah data train, dan yang kedua ini adalah data testnya. Selanjutnya melakukan data exploration. Pada data size menunjukkan bahwa data train itu jumlahnya lebih banyak daripada data test. Pada data train itu berjumlah 285.831 dan pada data test itu berjumlah 47.639. Untuk data type menunjukkan tipe data pada masing-masing kolom data. Ini tipe data pada data train di ID itu ada pada kolom ID memiliki tipe data INT, jenis kelamin itu tipe data objek dan sebagainya. Lalu pada data test itu ada jenis kelamin, memiliki tipe data objek, umur, tipe data integer, dan sebagainya. Lalu kita akan melakukan checking null, nilai null pada dataset. Yaitu yang pertama itu kita akan mengecek nilai null pada data train. Pada data train itu nilai null terdapat pada jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, dan sebagainya kecuali bagian kolom tertarik sama ID karena nilai nulnya berjumlah 0. Terus pada data test kita melakukan checking null, ternyata tidak ada nilai nulnya. Lalu checking outlier untuk mengecek adakah outliernya pada data train itu terdapat outlier di kolom premi, SIM, dan tertarik. Sedangkan untuk di data testnya ada di sama juga, premi, SIM, dan tertarik. Lalu kita akan melihat box plotnya seperti ini. Yang terdapat outlier itu ditunjukkan oleh bulat-bulat yang ada pada kolom, seperti di SIM, premi, dan tertarik. Bisa dilihat bahwa di premi ini bulatannya banyak yang menunjukkan bahwa ini memiliki banyak outlier. Namun untuk kolom SIM dan tertarik itu bisa dianggap tidak ada outliernya karena datanya itu seperti 0 atau 1, true atau false. Lalu kita mendescribe datanya. Oh, ini juga sama untuk visualisasinya sama, jadi ini data test sama data train dianggap sama hasilnya. SIM dan tertarik dianggap tidak ada outliernya. Lalu selanjutnya kita akan mendescribe datanya, akan muncul sebagai berikut. Seperti ini untuk data train dan ini untuk data test. Lalu selanjutnya pada bagian preparation data,
Sebelum melakukan klasifikasi data, data-data yang telah diberikan perlu dipersiapkan terlebih dahulu atau dibersihkan. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan transformasi data, seperti terhadap kendaraan rusak yang tadinya berupa kategorikal, ini pernah atau tidak, menjadi numerikal 1 dan 0. Untuk umur kendaraan juga sama, tadinya kategorikal menjadi numerikal. Terus untuk jenis kelamin juga sama, tadinya kategorikal wanita pria menjadi numerikal 01. Terus di kode daerah kita akan mengubah tipe datanya menjadi objek agar perhitungannya tidak dimasukkan ke dalam outlier, dan juga untuk kanal penjualan diubah tipe datanya menjadi objek. Lalu selanjutnya akan visualisasi data train blogspot. Maaf. Itu terdapat banyak outlier pada premi dan ada sedikit pada SIM dan tertarik. Lalu kita mendescribe sama kayak tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan outlier pada kolom premi menggunakan metode interkuartil. Nah, ini hasilnya. Lalu selanjutnya ini kita akan memvisualisasikan setelah melakukan pembersihan outlier terhadap kolom premi. Nah, jadi bulatan-bulatan di kolom preminya itu tinggal sedikit yang menandakan bahwa telah melakukan pembersihan outlier. Ya, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Grady. Oke, terima kasih Topik. Setelah di sini kita kan setelah melakukan tahapan-tahapan tadi, di sini kita mengisi nilai nul yang ada itu dengan min dan atau modus. Nah, di sini kita lihat kita ngisi nilai nul yang ada di umur ini dengan min. Kemudian yang ada di premi dengan min. Yang ada di lama berlangganan dengan min juga. Nah, kemudian dari umur kendaraan, jenis kelamin, SIM, kode daerah, sudah asuransi, kendaraan rusak, dan kanal penjualan itu diisi dengan modus atau mod. Nah, kemudian itu kita mengecek apakah ada duplicate. Setelah itu di bawahnya kita bisa lihat visualisasi dari korelasinya. Nah, seperti ini. Next, nah, setelah preparation data di training tadi itu, kita itu melakukan hal yang sama untuk preparation di tes. Di sini kita mengganti kendaraan rusak yang pernah menjadi 1 dan tidak menjadi 0, kemudian di umur kendaraan yang di bawah 1 tahun menjadi 0, 1 sampai 2, 0,5, di atas 2 menjadi 1, jenis kelamin wanita jadi 0 dan pria jadi 1, dan seperti itu. Dan yang lainnya juga masih sama. Next. Nah, di preminya juga sama, pembersihannya sama. Nah, di sini bisa kita lihat di yang tadi outlier-nya itu banyak, terus di sini tuh berkurang di kolom premi. Next. Ini masih sama di isinya. Nah, ini bisa kita lihat hasil visualisasi korelasinya untuk data tes ya. Nah, kemudian next. Nah, di sini setelah melakukan pembersihan outlier dan juga pengisian nilai nul, di sini itu kita melakukan scaling. Tujuannya itu untuk menghindari data yang nilainya itu sangat berjauhan. Nah, metode yang kita pakai di sini itu min-max scaler. Nah, setelah itu
sebelum kita melakukan klasifikasi, kita split datanya itu menjadi 4. Nah, di sini ada X-train, ada Y-train, X-test, dan Y-test. X-train itu isinya atribut-atribut prediksi, kemudian Y-train itu isinya atribut target, X-test sama atribut prediksi, dan Y-test atribut target juga. Nah, di bawahnya itu bisa kita lihat tuh bisa data-data yang sudah di-split. Next. Nah, di sini kita menggunakan dua model, yaitu KNN dan Decision Tree. Saya akan menjelaskan yang pertama itu KNN. KNN langkah pertamanya itu kita import library-nya, kemudian kita simpan di variabel model. Nah, setelah itu kita menentukan berapa neighbor yang akan dipakai. Nah, di sini itu kita pakainya 4. Kenapa 4? Karena menurut kita 4 itu yang terbaik dan juga yang paling optimal. Nah, kemudian itu di bawahnya itu rate-nya untuk prediksi. Kemudian di bawahnya langsung hitung akurasinya. Kemudian yang terakhir itu kita menggunakan datetime untuk mengetahui berapa lama running time yang dilakukan. Kemudian kita dapat hasil akurasinya itu 86,58. Kemudian hasil running time-nya itu 2 menit 44 detik sekian. Nah, di sini bisa kita lihat true positifnya itu ada di 40.727, kemudian false positifnya itu di 1048, kemudian di false negatifnya 5.346, kemudian di true negatifnya 513. Dan di bawahnya itu nilai-nilai precision, recall, F1 score, dan juga supportnya. Kemudian next ke decision tree. Di decision tree juga sama, kita mulai dengan import library-nya, disimpan di dalam variabel model. Kemudian kita tentukan si jumlah neighbor-nya. Kemudian kita iterate prediksi dan juga hitung akurasinya. Dan yang terakhir juga dead time untuk menghitung running time-nya. Kita dapatkan hasil akurasinya itu 82,31 dengan running time 1 detik sekian. Dan kita dapatkan true positifnya itu 37.475, kemudian false positifnya 4.300, kemudian false negatifnya 4.125, kemudian true negatifnya 1.734. Dan di bawahnya kita bisa lihat nilai-nilai precision, recall, F1 score, dan supportnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sip.